Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelum kita bahas persiapan Sintayong dan timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di round 3, kita akan kasih serba-serbi timnas dulu ya. Sejak direkrut oleh Indonesia di akhir tahun 2019 silam, Sintayong sejauh ini sudah menjalani 47 laga bersama timnas di semua kelompok usia. Dengan catatan 24 kali kemenangan, 10 kali hasil imbang, dan 13 kali kekalahan. Dan menorehkan 96 gol dan kebobolan 59 gol. Berikut ini kami akan menampilkan 5 gol terbaik versi kami aja di timnas Indonesia sejak ditangani oleh Sintayong di berbagai ajang. Di posisi kelima kami memilih gol Pratama Arhan ke gawang Malaysia di AFF 2020. Saat itu timnas Indonesia bertemu Malaysia di babak grup. Di posisi keempat kami memilih gol backheel-nya Dimas Drajat ke gawang Curaçao di FIFA Matchday 2022. Saat itu Indonesia unggul 3-2 atas Curaçao. Di posisi ketiga kami memilih golnya Tom Haye ke gawang Filipina di kualifikasi Piala Dunia round 2. Gol ini penentu kemenangan Indonesia dan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di posisi kedua kami memilih golnya Rafael Struijk ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23. Ketika itu skor berakhir imbang 2-2 dan dimenangkan oleh Indonesia lewat adu penalti. Dan di posisi pertama kami memilih golnya Dendi Sulistiawan ke gawang Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Nah, gimana menurut kalian? Yang mana gol terbaik favorit kalian ya? Dan apakah di round 3 nanti Indonesia akan mencetak banyak gol? Tapi dengan catatan ya, lawan Arab Saudi itu nggak mudah loh ya. Sebab banyak faktor yang akan menyulitkan Indonesia. Selain Arab Saudi juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Faktor cuaca panas pun di Saudi ini akan menjadi masalah tersendiri bagi timnas Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita akan bahas besok aja ya di prediksi pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. BTW, Erspo meluncurkan jersey latihan terbaru untuk timnas. Ini penampakannya. Ini banyak yang bilang, lah kenapa nggak ini aja yang dijadikan jersey away utama timnas? Ini lebih keren loh daripada jersey utama timnas. Nah, gimana pendapat kalian? Benarkah jersey latihan timnas yang terbaru ini lebih keren dibanding jersey away timnas yang putih ini nih? Oke, lanjut ya, kita akan sedikit meluruskan soal berita yang banyak beredar di media massa. Ini ternyata banyak yang salah kaprah, yakni soal klub asal Spanyol Sevilla yang kabarnya akan merekrut pemain Indonesia dan main di La Liga Spanyol. Bener nggak itu ya? Jadi bukan seperti itu, bukan klub Sevilla ini ngambil pemain Indonesia terus dipainkan di La Liga, bukan gitu. Jadi gini ya, Presiden Sevilla, John Maria Del Nido, ini memang mengatakan membuka peluang para pemain Indonesia untuk bisa bermain di Sevilla, tapi bukan secara langsung loh ya. Tapi Del Nido ini mempersilahkan kalau ada pemain Indonesia yang ingin bermain di Spanyol dan di La Liga, tapi melalui Akademi Sevilla. Jadi istilahnya Presiden Sevilla ini lagi promosiin akademinya. Jadi intinya siapapun pemain Indonesia itu boleh gabung ke akademinya Sevilla ya. Kalau dia bagus kemungkinan akan diambil ke tim utamanya Sevilla gitu loh ya. Bukan berarti Sevilla ini akan rekrut pemain dari Indonesia langsung dipakai di Sevilla di La Liga, bukan begitu.
cuma mempromosikan akademinya ini saja, yang tujuannya sih tentu utamanya adalah komersil. Kenapa kami bilang komersil? Ya iyalah, kan pemain kalau ingin masuk ke Akademi Sevilla itu kudu bayar ya, sama aja dia komersil, iklanin. Tapi emang baru kali ini Sevilla ini membolehkan pemain Indonesia ini menimba ilmu di akademinya Sevilla ya. Sebab ya sebelumnya memang nggak dibolehin pemain asal Indonesia ini menimba ilmu di Sevilla. Ya kami paham sih kenapa Sevilla ini akhirnya membolehkan pemain Indonesia masuk akademi Sevilla. Ya mungkin ingin meniru klub-klub lain lah seperti Barcelona, Real Madrid yang juga membolehkan pemain Indonesia untuk menimba ilmu atau masuk akademi di Barcelona atau La Masia ya, dan Real Madrid. Dan akhirnya apa? Barcelona dan Real Madrid kan jadi tim paling terkenal saat ini di Indonesia. Ya ujung-ujungnya balik lagi sih, Sevilla ini tujuannya ya popularitas, uang, dan komersil ya. Itulah tujuan utamanya. Jadi silakan saja kalau kalian merasa punya bakat plus punya duit, silakan coba gabung masuk ke akademinya Sevilla. Gitu ya, paham ya? Oke, kita akan sedikit mengomentarin laga timnas U20 lawan Thailand U20. Nah, di sini kita harus fair ya. Kalau saya pribadi sih bilang, secara permainan kita ini imbang loh. Cuma yang jadi catatan kami di sini memang ada beberapa ya. Yang pertama, pemain kita itu terlena dan mungkin sedikit merasa jumawa karena udah bisa mengalahkan Argentina. Tapi ketika melawan tim yang punya dendam seperti Thailand yang mainnya super ngotot, akhirnya apa? Para pemain kita kaget dan bikin kesalahan. Faktor kedua kami bilang di sini adalah blunder ya, terlalu banyak blunder dari pemain kita di laga ini. Ya kita nggak bisa nyalain satu orang seperti Rahmat Syawal ya, tapi memang ini secara keseluruhan ya, hampir semua lini hampir melakukan blunder juga sih. Faktor ketiga adalah wasit. Ini lebih parah dari wasit yang pertama lawan Argentina sih. Ini parah banget nih wasit. Ini cocoknya nih wasit ini pimpin Liga Tarkam kali ya. Pemain jatuh dihalangin sama dia, nggak drop ball, tackle keras, nggak dikasih kartu kuning. Kayaknya punya dendam banget nih wasit sama Indonesia nih. Apa dikasih upeti ya sama rajanya Thailand? Upetinya apa ya? Gajah kali ya, plus gadis transgender tuh sama emas kali ya. Yang keempat, faktor motivasi. Para pemain Thailand itu di sini punya motivasi 2 kali lebih tinggi dibanding para pemain kita. Mereka ini didoktrin nih oleh federasinya Thailand kudu bagus di ajang ini, sebab mereka ini nggak mau disebut kalah oleh Indonesia, dan mereka ini masih menganggap mereka inilah tim yang nomor 1 di ASEAN. Ditambah lawannya Indonesia yang notabene musuh utama Thailand, otomatis Federasi Thailand ini ngasih doktrin nih sama pemain U20, lu harus menang, harus menang, harus menang gitu loh. Jadi motivasinya mereka ini double. Yang kelima ya, kita harus akui, kita harus fair juga. Kualitas para pemain Thailand di sini memang sedikit unggul dibanding Indonesia. Buktinya Korea Selatan aja dibantai sama mereka. Jadi intinya atas hasil ini ya, evaluasi khususnya buat Indra Syafri ya. Yang tapi paling tidak Indra Syafri harusnya udah tahu nih kalau pemain pelapisnya ini jomplang banget dengan pemain intinya ya. Cuma itu yang bisa kami komentarin ya. Lanjut kita ke Liga 1. Liga 1 memang sudah jalan 3 pekan. Tapi tahukah kalian, dari total 138 pemain asing yang ada di Liga 1 musim ini, ternyata nggak semuanya atau belum semuanya ditampilkan loh. Ada beberapa pemain asing dari pekan 1 sampai pekan 3 ini bahkan belum dimainkan sama sekali. Siapa aja mereka ya? Yang pertama, Alex Martin Ferreira dari Dewa United. 3 laga sudah Alex ini nggak main buat Dewa United. Hal ini dikarenakan Alex ini kena sanksi dari Komdis PSSI, yakni ketika melawan Borneo FC ya. Nah ini cuplikannya. Alex Martin itu baru boleh main atau habis masa sanksinya itu pada tanggal 12 September ini, yang artinya dia ini akan melewatkan 1 laga lagi lawan PSIS dan baru bisa main saat jumpa Persija di pekan kelima. Yang kedua, Al-Hadji Gero dari Barito Putra. Ini yang paling aneh menurut kami, sebab Al-Hadji ini mantan pemain timnas Nigeria loh ya. Tapi sampai pekan ketiga Rahmat Darmawan kayaknya ini nggak tertarik nih buat pakai Gero. RD ini lebih percaya pada penyerang lokal Excel untuk Kahu dan striker asal Spanyol Josep Ejejari.
Yang ketiga, Evandro Brandao dari PSIS Semarang. Evandro ini didatangkan di detik-detik terakhir bursa transfer lantaran cederanya Abdallah Sudi. Nah, kami pun nggak tahu kenapa Evandro ini belum pernah ditampilkan oleh Gilbert Agius, padahal Evandro sudah ikut latihan bersama PSIS. Nah, kira-kira kenapa ya dia ini nggak dimainkan di PSIS? Itu tadi ya, 3 pemain asing dari pekan 1 sampai pekan 3 ini belum main sama sekali di klubnya dari total 138 pemain. Apakah artinya para pemain asing ini nggak lebih bagus kualitasnya dari pemain lokal? Silahkan jawab sendiri. Dari Persija Jakarta, Persija dikabarkan terancam diusir dari tempat latihannya atau training groundnya di Sawangan, Depok. Pemilik tanah tempat latihan atau training ground ini mengaku akan membangun sebuah gedung di situ. Tapi pemilik lahan ini memperbolehkan Persija menyewa tanah ini asal 3 tahun ke depan Persija harus juara. Kalau enggak, ya kemungkinan akan diusir dari training groundnya di Depok. Aduh, ini kenapa ya Persija ini dapat cobaan terus ya. Kemarin terusir dari JIS, sekarang training groundnya di Sawangan pun terancam diusir juga. Kenapa ya? Padahal para supporternya ini udah bangga banget loh sama Persija. Musim ini tim kami dilatih pelatih asal Spanyol, mantan pemain Barcelona. Oh, pasti hebat tuh. Kami punya kiper yang bagus, kami main di stadion yang internasional, kami punya training ground. Lah, kok kenapa jadi gini ya sekarang? Gimana? Udah paham dan sadar kan sekarang? Buat yang selalu bilang, yang suka nyinyirin, yang selalu komentar nih di medsos-medsos dan bilang kayak gini nih. Alah, katanya klub kaya, katanya klub gede. Kok training ground aja nggak punya? Kalau kami balik, emang Persija punya? Bukannya semuanya nyewa ya? Kantor nyewa gedung, stadion nyewa stadion, training ground nyewa tanah. Lah kalau kalian mau nyinyirin itu, jangan nyinyirin tim lain, tapi nyinyirin sama manajemen Persija biar Persija bisa lebih maju. Kalau kalian cuma nyinyirin tim lain, ngerasa tim kalian paling hebat, ngerasa tim kalian paling bagus, ngerasa kelompok supporter kalian paling hebat, ya itu akan percuma, yang ada menimbulkan kerusuhan dan keributan doang dan permusuhan doang. Tapi kalau kalian nyinyirin manajemen kalian, yakin 100% yakin klub kalian akan sejahtera. Itu loh yang harus kalian ingat, itu loh yang harus kalian pelajari. Bukan malah sibuk nyinyirin tim lain. Tapi ayo, genjot terus, paksa terus manajemen kalian ini buat berbenah. Jangan sampai malu-maluin nama besar Persija. Nama besar Persija loh, tapi nggak punya apa-apa. Itu kan lebih malu. Jadi udah paham ya sekarang? Jangan ini mah giliran nyinyirin tim lain, kenceng banget. Giliran di counter ngambek. Aduh. Dari Persib Bandung, bukan rahasia umum lagi ya jika yang namanya segala sesuatu berhubungan dengan Persib itu pasti akan merasakan yang namanya tidak boleh. Seperti Persib tidak boleh jelek, Persib tidak boleh kalah, pemain Persib tidak boleh main jelek. Karena di Persib itu kalau udah namanya tidak boleh itu pasti berhubungan atau berhadapan dengan bobotoh. Apalagi ekspektasinya bobotoh musim ini kan lebih tinggi karena Persib habis juara Liga 1. Contohnya ya, baru 3 laga dapat 5 poin aja udah pada rame, nyindir sana sini, kepo sana sini. Padahal raihan 5 poin itu adalah raihan terbagus di 3 musim terakhir Persib lu ya. 2022-2023 Rene Albert itu 3 laga cuma dapat 1 poin. 2023-2024 Luis Milla 3 laga cuma dapat 3 poin. Boyan Hodak 3 laga 5 poin. Ini udah bagus loh. Tapi kan bobotoh mah nggak mikir ke situ. Yang ada di pikiran bobotoh itu Persib elehan, Persib hese menang, Persib teu bisa menang, artinya Persib butut, gitu kan? Dan ini tuh berlakunya bukan cuma ke penonton atau pendukung Persib aja lo ya. Bahkan sampai ke media Persib pun ini pun sama nih. Sampai-sampai nanyain ke Hodak hal-hal yang aneh loh. Buat kami aneh loh. Masa ada media nanya ke Hodak, kenapa cuma Dimas Derajat yang diambil Sintayong ke timnas?
Ya bener jawaban Hodak. Tanya aja sama Sintayong kalau itu. Sebab Hodak mengelihat pemain Persib ini alus kabeh. Lah itu kan urusannya Sintayong. Ya jangan nanya ke Hodak lah, kalau itu nanya aja ke Sintayong. Lalu juga ada yang nanya aneh lagi, kenapa 3 laga bek kanan ini ganti-ganti mulu dan diisi pemain muda, kenapa bukan diisi hand-hand? Nah dijawab sama Hodak, itu kan kebutuhan strategi tim dan juga regulasi. Sebab kata Hodak, lain lawannya, lain juga strateginya. Kenapa coba media Persib di situ tuh nggak ada yang nanya, Coach, kenapa Persib selama 3 laga ini kecolongan mulu dari set piece? Coach, kenapa lini serang Persib jadi tumpul? Kenapa nggak ada pertanyaan kayak gitu dari para medianya Persib situ ya? Karena pertanyaan seperti ini kan akan lebih berbobot. Ujung-ujungnya apa kalau pelatih ditanya seperti itu? Kan kita sama-sama tahu nih apa alasan pelatih kenapa bisa kecolongan di set piece, kenapa lini serang jadi tumpul. Itu kan lebih bagus pertanyaan kayak gitu. Soal kebobolan dari set piece ya, kalau kami lihat ya dari liga-liga Eropa pun set piece ini tuh hal yang paling ditakutkan loh. Sebab ya saat set piece ini bola itu sulit ditebak akan didapatkan oleh siapa. Tapi kalau kita belajar pada tim yang belum kebobolan di 3 laga ini nih, Persita Tangerang, itu ada satu hal yang menurut kami bisa dipelajari. Jadi saat set piece itu keputusan itu ada di kiper. Nah kiper ini harus benar-benar jeli nih. Dia ini saat set piece mau keluar atau stay di tempatnya nih. Kalau keluar ya dia berarti harus bisa ngedapetin bola, entah itu dihalau atau ditangkap. Dan jangan cuma istilahnya komunikasinya kurang lah antara kiper dengan back-back atau pemain-pemain yang sedang bertahan di kotak penalti ya. Lalu soal tumpulnya lini serang Persib, kami udah bahas kalau ini ya. Selain memang Persib ini butuh seorang sosok pelatih striker, Persib pun butuh seorang sosok yang namanya sniper alias penembak jarak jauh akurat. Persib itu udah lama banget ya nggak punya seorang sniper atau penembak jarak jauh seperti contohnya Sergio Van Dijk atau mungkin Makan Konate lo ya. Persib ini butuh loh penyerang seperti ini atau pemain seperti ini. Karena ketika tim itu deadlock, nggak bisa menembus pertahanan lawan, seorang sniper ini bisa jadi solusi. Jadi buat Persib ini, kalau kami nih ya pengennya ya di jendela transfer nanti ya, Persib ini buang satu slot asing atau pemain asing ya, ambil pemain asing yang memiliki kemampuan sebagai sniper atau penembak jarak jauh. Ya cari aja lah, pasti ada lah ketemu siapa itu pemain yang bisa dijadikan seorang sniper.